Benar banget, karena memang kalau kita berbicara Papa Manggiskun itu adalah salah satu orang di Free Fire yang secara detail itu juara banget, harus gua akuin. Dan sekarang kita udah akan segera masuk lagi ke ronde berikutnya di Free Fire World Series Singapura 2021 Survivor. Jangan lupa dukungan dari hashtag FFindo bersatu. Dan seperti yang kita udah lihat, pesawat lepas landas dari Rim 6 Village menuju ke Riverside, Ramalden. Ya, ini dia. Masih kita pantau juga apakah kira-kira akan ada beberapa tim yang bakal merubah lagi posisi drop point-nya, terutama dari First Rider yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang Bermuda, biasanya Bima Sakti trip nih. Terus kemudian tadi dia turun di Sentosa ketemu sama God Plants-nya langsung menuju observatory, dan ternyata dia bermainnya dari posisi factory itu sendiri. Dan di factory di sini ada Dea ya. Padahal kalau ngomongin tentang Dea, memang dia nggak jauh-jauh dari posisi Mars Electric sama Pochinok. Mirror dari game sebelumnya dan juga beberapa match dia ketika di region dia sendiri di MENA. Yes, dan kalau ngomongin First Riders juga sebenarnya even dia mau stay di Factory itu something yang menurut gue udah nggak kaget lagi, karena kalau ngomongin First Rider sendiri dengan Factory itu sangat relevan, mengingat di fase FFML sama FFM-nya dia tuh pernah main juga di atas Factory, dan itu menjadi hal yang positif banget untuk First Rider sendiri untuk mengamankan objektif poin atau placement poin gitu ya. Iya, tapi gue jadi inget ini sih, meta Blue Zone. Meta Blue Zone ya, kalau ngomongin meta Blue Zone tuh meta yang sebenarnya random untuk tim-tim yang emang pengen dapat resource maksimal gitu ya. Tapi ya ternyata Mars Electric-nya dia bersama VX. NWG di sana ada NWG. Iya, NWG, sorry, dari Singapura berarti. NWG dari Singapura nih, region yang jadi contender juga, yaitu New Gang. Dan yang menariknya adalah 3 dari 4 playernya itu player cewek gitu ya. Mana ini jadi satu ajang pembuktian juga untuk teman-teman ladies. Kalau lu ngerasa emang lu berskill, lu nggak perlu nungguin yang namanya panggung ladies, tapi lu berkarya aja, ikutan turnamen dan menang di region lu. Habis itu lu wakil negara lu dengan bangga. Iya, New Gang sebenarnya untuk Singapura sebenarnya referensinya masih belum banyak ya, karena memang cukup baru untuk di kancah Free Fire itu sendiri. Cuman gue suka karena mereka masih baru juga, mungkin kita bisa bilang fresh start. Karena kalau kita berbicara tentang Pro League-nya si Singapura itu sendiri, gue hampir nggak pernah ngelihat dia turun di sana. Biasanya dia bermainnya nggak jauh-jauh dari pick, atau dia bermain di pulau atas dari posisi mil. Yes, benar. Tapi sekarang dia bermain langsung di bawah, which is harusnya menjadi salah satu tim yang bisa gue bilang memberikan dobrakan baru juga sih. Memberikan gameplay baru juga. Dan yang menarik kalau kita berbicara regional Singapura juga, kan tadinya sebenarnya Singapura sama Malaysia tuh disatuin gitu. Tapi kali ini Singapura tuh dia kepisah regional. Artinya dari Free Fire sendiri udah mulai melirik nih region Singapura, bisa dibilang jadi fresh start ya kan, untuk potensi-potensi baru. Dan juga nanti soon Malaysia juga kita tahu dari MCP itu bisa dibilang juga bakal jadi potensi baru. Tapi ngomongin potensi juga, ini tentang First Riders yang gue lihat udah langsung ngamanin Pochinok. Dan juga tadi kalau kita ingat berkaca dari game pertama, dia di Pochinok stay lama banget, dapetin HQ, habis itu harus kesandung sama teman-teman dari Dea gitu. Nah, yang gue pertanyakan sekarang, Deanya lagi mau gerak ke arah mana nih? Apakah dengan pattern yang sama atau tidak gitu ya? Iya, tapi kita geser sedikit. Tadi gue juga sempat lihat lot ini lumayan menjadi salah satu saingan terberat juga ya. Jelas. Untuk posisi standing dari First Rider itu sendiri. Tapi lot itu sama seperti Attack All Around, early pace-nya itu nggak banyak berubah ya. Betul. Untuk posisi drop point-nya, dan nggak ada yang berusaha untuk di side nabrak juga. Karena memang kalau kita berbicara untuk internasional scene, early-nya lumayan lambat, agak sedikit defensif dari kebanyakan tim juga. Jadi memang nggak heran kalau misalnya nggak banyak yang di side untuk langsung nabrak begitu aja. Tapi ini yang tadi gue tanya nih, ya kan? Tadi sempat lo mikir apakah kira-kira dia langsung all in fight ke First Rider, atau justru dia rotasi ke tempat yang baru. Tapi ini ternyata dia langsung rotasi yang bisa gue bilang lumayan backstep ke posisi belakang. Ya, ini juga mungkin bisa jadi dia baca arah garis pesawat juga tadi, dan dia lihat ada yang turun-turun sekitar sini. Jadi kemungkinan orang yang turun misalnya di Mars Electric tuh lanjutnya ke Sentosa atau lanjutnya ke Pochinok gitu. Jadi mereka udah bisa prediksi. Dan tadi kalau kita ngomongin prediksi juga, First Riders kan berdekatan sama mereka gitu. Oh, dia udah tahu. Berarti orang-orang yang turun Factory next step-nya itu di Pochinok. Sementara orang-orang yang Mars Electric next step-nya kalau nggak Pochinok ke Sentosa. Dan ceritanya ini
ini mungkin dari Dea sendiri pengen cari lootingan lebih karena dia tahu tadi di Mars Electric ada orang, ya udah dia jalan ke Sentosa sekarang. Tapi ternyata orang yang di Mars Electric juga ke Sentosa, yaitu NWG atau New Gang. Iya. Ngomongin tentang New Gang, tadi sempat lo shout out ada 2 player ladies dan itu ada dari posisi Hazel sama Mira ya. Yang kita udah bisa lihat juga potretnya. Ini menarik, akhirnya gue berharap sih itu juga yang mungkin bertanya-tanya nih kok Garena nggak pada bikin tim ladies atau official ladies. Ntar, tenang dulu ya. Atau mau coba langsung peruntungan gini aja, bisa langsung ke World Series. Ini udah bukan region punya lagi coy. Bener, lebih pride gitu ya, dan juga lebih proud gitu loh, mewakili negara lo ya kan, tanpa memandang gender apapun itu. Jadi lo tetap di respect gitu sama orang banyak gitu. Dan kalau kita ngomongin respect, ini juga ada pergerakan yang cukup respect dari teman-teman NWG. Dia kayaknya sadar lagi dibuntutin tuh, kelihatan ada Mr. Frost yang harusnya udah lihat nih, ada tarik di sini, dan posisinya cukup jelas tadi tarik agak sedikit tersendat masuk ke arah jendela. Jadi harusnya dari NWG sendiri, bener aja NWG kalau kita perhatiin di minimap langsung menarik diri sejauh mungkin. Mr. Frost dikirim paling belakang untuk make sure ini orang-orang yang di belakang kita ini ngintilin itu ngikutin apa enggak gitu ya. Iya, tapi menarik ya, pressure yang dibikin sama Dea ini seolah-olah skenarionya mereka yang memang sudah standby di sana, kemudian mereka yang akhirnya bisa aja buat nabrak sama New Gang. Padahal kalau kita rewind sedikit, itu dia lumayan ke pressure sampai akhirnya turun ke posisi Sentosa. Cuman karena di sini juga nggak di-expect kedatangan tersebut sama teman-teman New Gang, dan akhirnya langsung berubah skenario. And guesses point holdingnya justru dipegang sama Dea yang terlihat sedang mengejar si New Gang itu sendiri gitu. Yes. Dea sendiri sebenarnya bisa berkesempatan untuk ngasih firing ke arah Mira, karena Mira cukup jelas di situ, jelas banget, dan posisinya enak banget untuk ditatakin. Ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk Mira. Enggak, belum, masih dikejar terus, masih dicari posisi tergata. Itu udah dekat banget. Mr. Frost sudah di depan mata lo dari seorang hard crew. Jadi hard crew sendiri bisa gue bilang benar-benar sambil memastikan posisi terbaik untuk memberikan firing. Ini dia maksud gue, open field di mana Mr. Frost gak bisa berbuat banyak lagi. Langsung buka global pertahanan diri. Jardi berhasil dapetin Mary Jane. Hazel juga mencoba menolong Mary Jane, tapi masih ada global dan juga time turner. Ball coba langsung dihabisin. Begitu saja global juga bakal segera dikikis Mira dari arah kejauhan. 2 orang udah jatuh terkena dan ada Mr. Frost juga bakal jadi target selanjutnya. Harus set, tapi turun dulu ke arah bawah, ke arah kolong jembatan. Hazel udah jatuh, udah langsung dihabisin juga. Mr. Frost gak punya banyak kesempatan, bakal balik ngumpet di arah patahan, dan Mira sepertinya di sana bakal menarik diri. Tapi hard crew harus segera fokus karena masih ada yang hidup di situ. Itu dia, kepala kelihatan, bakal coba langsung diajar. Enggak, ternyata hard crew bakal coba langsung diajar aja. Benar aja, Mary Jane sudah tumbang. Misalkan 1-2 orang lagi yang berpisah kali ini, Ravaldo. Yes, itu dia hard crew yang bisa gue bilang ini dia kalau kita berbicara tentang international scene. Kalau misalnya mungkin beberapa player dari Indonesia setelah ngeliat kayak gitu langsung open fire, tapi lo lihat nggak sih seberapa lamanya dia nahan, seberapa banyak step yang dibiarkan oleh teman-teman sama teman-teman Dea terhadap New Gang di depan, yang menurut gue untung nggak untung sih, karena kalau misalnya dia bisa nge-aim dari tadi, mungkin bisa aja orang yang jatuh ke bawah tadi itu dapat masuk ke point kill dia, terus nggak menyisakan 1 orang yang berhasil kabur nyebrang ya. Oh, menarik. 1 granat memakan 2 korban, Janito dan juga 1 orang lagi. Masih bakal segera dilemparin terus. Ini nih kekuatan Alvaro dan juga Piston si monyet gitu kan. Langsung menumbangkan 2 orang dari faksi horror, dan juga di arah atas, di arah peak itu ada HQ Esports. Di belakang ada First Riders yang udah mengamankan area patahan di sana, Ravalda. Yes, itu dia posisi yang udah lumayan sandwich, dan yang tadinya dia pengen langsung ngeres tapi ternyata nggak jadi. Dia benar-benar round putar sedikit ke arah belakang, dan itu memberikan dia space untuk mikir sejenak, ngambil keputusan kemana, baru habis itu kita decide ke arah mana. Karena ini udah bermain di peak, kita tahu udah apalagi udah menuju zona kedua, beberapa tim juga udah masuk ke rotasi kedua sampai dengan rotasi ketiga, dan harusnya mereka udah expect gak cuman ada 1 tim yang mereka lawan gitu di arah depan, pasti bisa aja mereka di snipe dari belakang, dan itu yang bikin akhirnya sekali lagi even though udah ada beberapa firing dibuka, tapi temponya tetap lambat. Yes, temponya tetap lambat, dan pada akhirnya kalau boleh gue bilang di sini teman-teman yang ada di rumah beton itu akhirnya bakalan minim banget visionnya. Kenapa? Karena dia lebih mentingin untuk kita save resource sebisa mungkin sampai ke fase selanjutnya atau fase mid sampai late game. Karena apa? Karena kalau seandainya lu buang resource di menit sekarang gak wise banget. Lu kelar dari rumah beton ini mau kemana lagi? Lu udah bukan waktunya looting lagi gitu. Ya, itu dia. Dan akhirnya
beberapa tim kalau kita lihat juga dari rounded minimap itu udah berhasil mendapatkan kompon juga. Kita juga udah lihat ya ada POV First Rider nggak jauh di sini. Dan sekali lagi gue suka ini kalau kita rewind dari beberapa main sebelumnya, sempet kan sebenarnya First Rider itu ketika memasuki beberapa pulau selanjutnya atau spot selanjutnya bertemu dengan banyak tim, tapi mereka hampir nggak pernah open fight di early, hampir nggak pernah kayak mereka yang ngalah, mereka yang nyari kompon. Dan itu yang gue suka, mereka nahan ego itu buat akhirnya bermain di posisi placement, ngejar di akhir, baru habis itu meledak. Dan itu yang berusaha untuk diterapkan banyak tim juga, salah satunya Loud kali ini. Mungkin yang kita bakal lihat lagi kan maybe di top 3 nanti. Yes, bisa aja. Kenapa? Karena kalau kita berbicara circle sekarang, Loud bisa aja bergerak dari arah Bima Sakti menuju ke arah peak belakang. Dimana artinya Loud gak bakal menemukan penumpukan di area Bima Sakti yang dekat teman-teman dari Attack All Round dan juga First Riders. Dimana kalau lu perhatiin First Riders juga ada di tempat yang cukup beresiko di posisinya. Tadi Attack All Round tuh ada di posisi First Riders di ronde pertama. Tapi kali ini First Riders karena dia sadar kalau lu ada di komplek Pocinok itu nggak nguntungin banget kalau seandainya zonanya nggak di Pocinok gitu. Dia udah mengalami pil pahit itu di ronde pertama dan sepertinya First Riders kayak yang tadi Randy Rangers bilang juga cukup cepat secara adaptif gitu ya. Iya, banyak orang yang kalau misalnya gue tanya sebenarnya menurut lo region selain Indonesia ya yang paling kuat itu Vietnam atau Thailand, mereka lebih berkaca terhadap Thailand ya. Tapi gue bisa lihat di sini Attack All Around not really day banget sih sampai menuju 3 game mereka beberapa kali harus tusun juga. Dan justru Vietnam yang diwakili oleh HK Esport hanya 1 langkah lebih dekat First Rider di posisi kedua. Ini dia, ada Andres yang udah langsung dibantai-bantai habis oleh Mini ZX dari teman-teman Lot, dan juga sudah ada Godplan yang sepertinya harus kehilangan 1 membernya. Udah mencoba langsung melakukan upaya setup dan mereka langsung coba di grup. Teman-teman dari Lot harus menggulung medical kit dulu. Ini ya, bedanya lu nggak pakai Maxim sama lu pakai Maxim. Lu ngegulung Lambat ya? Itu ngegulung medkit tuh lambat tuh yang pertama. Terasa banget. Kalau mau diras tuh agak-agak sulit gitu. Untungnya di sini kedua tim nih sama-sama punya playstyle yang memang secara fight lambat. Iya. Nah, kalau ketemu kayak model Thailand, kayak model Vietnam, Indonesia, ini lo ajar. habis sih, dihajar Bos. habis sih, nggak dikasih ngedelay. Dan sekarang lo bisa lihat Ninja setengah darahnya hilang, lemparan granat juga masih mengandalkan dengan ledakan yang dimiliki oleh Alvaro. Awas, ledakannya bakal berbahaya banget, itu dia, gede banget. Ada Glual yang udah terkikis, sesaat lagi bakal hancur juga. Bakal coba di backstep oleh seorang Will, tapi Ninja sadar dari samping kanan udah yang coba melakukan apa ya backstep dan langsung coba dikejar juga. Ada Omar di depan mencoba mendobrak Glual yang ada, tapi nggak ada orang sama sekali. Dan sekarang Will juga harus mencari lagi sisanya, di mana itu dia. Ninja udah ketek posisinya, coba tatakin dulu sedikit, coba memberikan space, buka double vector udah aktif, langsung dapat 1 orang Ninja di sana dan langsung digerus aja di end kali ke ampun, menyisakan Karma di arah depan dengan baretanya. Dan langsung lu lihat setup yang dimiliki oleh Load itu langsung adaptif untuk membuat situasinya semakin tidak diuntungkan untuk Load, untuk GDP. Itu dia, kalau kita berbicara tentang Brazil menjadi salah satu kiblat untuk Free Fire itu sendiri, memang mereka cukup cepat untuk adaptasi ya. Betul. Dari beberapa setup, mereka belajarnya cepat lah, nggak terlalu lama untuk tes air itu sendiri. Tapi mereka nggak boleh puas sampai situ Ji, karena peperangan mereka lumayan ada di perujungan zona. PR mereka nggak cuman sama teman-teman dari God's Plan aja, dan itu yang ngebikin objektif dulu, masuk dulu ke arah zona, karena ini di end of the story mereka harus ngejar kompon yang ada di arah dalam. Apalagi di peak bawah itu cukup minim untuk beberapa obstacle permanen ya. Kalau gue boleh jujur, sebenarnya nih circle yang sekarang lagi diamankan oleh First Riders tuh udah oke, tapi beresiko banget. Kenapa? Karena kalau seandainya teman-teman yang dari arah rumah labirinnya turun ke First Riders itu bakal jadi perang. Itu yang pertama. Yang kedua, Attack All Round dan juga Loud di sini juga berpotensi untuk menjadi terpartinya ke arah First Riders. So, di sini Loud juga sepertinya kayak bakal menempuh jalur tersulit yang akan mereka tempuh, karena objektif selanjutnya udah pasti nih Victory. Sementara Victory sendiri nggak bakal dikasih sama Attack All Round. Lu bisa lihat Attack All Round-nya stay terus di sana ya. Ya itu dia, akhirnya Attack All Round juga gue penasaran nih, karena biasanya di menit-menit sekarang ini udah jadi game on-nya AAA ini, kira-kira untuk mempertahankan posisinya apa enggak, karena penting banget buat dia sekali lagi standing ke atas, apalagi kalau yang dia shutdown itu Lot yang memang ada di posisi top 3 gitu. Ini dia yang dimaksud Ravalda, dan juga gue bahas tadi, nggak bakal dikasih kesempatannya Lot itu gerak sampai Victory. Karena apa? Bener-bener dipantau habis Attack All Round, dan juga semua scope udah tertuju ke arah Load sendiri, juga harus menarik sejauh mungkin posisinya. Dan terlihat
Cawan Seven di sana juga udah terkena dan kena zona, menyisakan Will aja mencoba masuk ke arah Factory, di mana Factory sendiri emang secara mapping itu enak banget sebenarnya, tapi emang lu harus benar-benar bugat bakalan ada aksi ini mencoba dia. dapetin pompon. Akankah ada kontes melawan tim Indonesia melawan Thailand? Ini dia siapa yang akan segera memenangkan fight ya, dimana kalau lu perhatiin juga seperti yang mereka melakukan setup 2-2 kali ini, Rafael. Yes, itu dia. Dan sebenarnya tadi kita bahas juga posisi riskan yang dibuka sama First Rider, tapi gue rasa nggak bakal terlalu terburu-buru juga ya di Al ini sama Attack Our Round, karena posisinya dia kan dari bawah nih menuju ke atas. Dia masih belum baca kira-kira di atas ini selain First Rider itu yang narik siapa, tapi ternyata iya, circle-nya udah jadi game on-nya teman-teman. First Rider sedikit aja bisa jadi salah satu harapan ya tentunya. Tapi ya kita lihat dulu dimana ini Joker akhirnya udah merasa present dari teman-teman Attack All Around. Tapi kalau misalnya terlalu lama dan terlalu bolong di satu posisi yang sama, kita juga harus ingat dari sisi belakang, sisi kanannya. Even though di sini First Rider bijak banget, dia udah naruh satu orang untuk posisi arah masuknya God's Plan ya di situ. Betul, dan ini nggak boleh ketarik sampai ke kepukul mundur gitu First Rider. Karena kalau sampai kepukul mundur, God Plan dan juga satu tim lagi di rumah beton itu bakal jadi diuntungin. Dan sekarang kalau lu perhatiin perlahan pasti, aduh sayang banget, ada satu orang yang lebarin sayap dari First Rider dan itu karena God Plan ya. Karena God Plan, dimana kalau lu perhatiin juga ini sang kapten Darkol. Oke, regroup lagi ke belakang. Dia sadar ada yang mulai datang. Coba tiarap dulu sejenak, coba bagi sharing resource dulu sejenak. Dan kalau lu perhatiin ada yang juga melipir dari arah pinggir sebelah kanan, yaitu HQ yang tadi sempat diratakan oleh First Riders di arah Pocinok bawah tadi ya. Ya itu dia, dan ini akhirnya HQ dengan posisi yang memang jauh lebih diuntungkan juga, dan dia punya advantage secara player. Tapi menariknya HQ di sini harus DM dari posisi belakang juga yang mungkin dia nggak ngeh sama sekali karena dia datangnya lumayan jauh. Ini adalah salah satu tim yang muterin dari atas. Iya, single RT dan juga teman-teman dari First Rider berhasil mulai menataki pemain dari Attack All Around. 2 orang udah mulai jatuh. Fauza dan juga Darkol berhasil dari bukan secara karamel kelihatan bakal buka keluar yang banyak banget. Kekikis habis teman-teman dari Attack All Around. Indonesia di pos bukan kali-kali. Diras begitu aja karamel punya backup plan. Oke, ada vehicle, ada time turner, langsung coba dihabisin. Dan door itu dia langsung dibredel pakai Mage 7. Gak bisa dikocek bro. Ini First Rider perwakilan Indonesia. FF Indo bersatu datang dengan pelontar. Oh aduh, berbahaya banget. Sang ombak juga bersiap. Masih ada teman-teman dari Singularity. Lempar, udah ada time turner lagi. Lempar granat lagi dari teman-teman Singularity. Coba menahan posisi dengan sebaik mungkin dari First Rider. Jatuh susah banget posisinya. Tapi Darkol juga kehilangan M-Solza dari arah atas. Ada yang ngasih hujan granat. Sulit banget. Mampukah bisa ditolong? Ombak udah jatuh. Susah. Coba revive dulu, sempat ganti. Masih ada Joker dengan double barrel. Dibuka lagi Glual untuk bertahan diri. Untuk Joker sendiri masih cukup tenang. Gak keburu-buru. Tapi kalau lu perhatiin, ada dia yang juga dari arah kejauhan menataki HQ. Dan juga posisinya sekarang kalau kita perhatikan, ternyata First Rider harus tereliminasi di posisi ketiga. Dan sayang banget, sekarang Singularity dengan perolehan 11 poin kill akan berhadapan dengan tim dari Dea, dimana Dea juga ada di arah bawah dan posisinya udah dikuasain banget oleh teman-teman Singularity. Oh, jatuh satu orang. Neil Zeiss berhasil dapetin satu. Masih bisa dengan 3 orangnya buka keluar untuk bertahan diri. Remind sepertinya nggak usah memikirkan dia bisa di revive karena udah sulit banget. Dan sisa satu orang lagi bakal segera digerus, yaitu Jardi. Saat terakhirnya Jardi di sini juga harus tumbang. So, ini adalah kuya untuk Singularity Invincible. Tapi nice try tetap untuk teman-teman dari First Riders. Well, yes.